Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan mengenai soal-soal pilihan P3K kompetensi teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pranata Trantibum. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Polisi Pamong Praja mengalami perubahan nama menjadi A. Kesatuan Polisi Pamong Praja, B. Pagar Praja, C. Detasmen Polisi Pamong Praja, D. Bestur Politi, E. Polisi Keamanan Kapanewon. Pertanyaannya, pada tanggal 10 November 1945, lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai Polisi Pamong Praja mengalami perubahan nama menjadi, dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Detasmen Polisi Pamong Praja. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini diubah namanya menjadi Detasmen Polisi Pamong Praja. Perubahan nama ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan perbaikan organisasi dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Apa alasan utama dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura pada tanggal 3 Maret 1950? A. Untuk mendukung kepolisian negara dalam menjaga keamanan nasional. B. Untuk menggantikan peran militer dalam penegakan hukum daerah. C. Sebagai respon terhadap kebutuhan dekonstruksi tugas pemerintahan daerah. D. Untuk menegakkan peraturan daerah di Jawa dan Madura. E. Untuk mengorganisir kembali lembaga keamanan setelah revolusi. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah D. Untuk menegakkan peraturan daerah di Jawa dan Madura. Pembahasannya, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk di Jawa dan Madura pada tanggal 3 Maret 1950 dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor UP 32/2/21. Pembentukan ini bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah di wilayah tersebut, dan tanggal 3 Maret kemudian diperingati sebagai hari jadi Satpol PP. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Mengapa pada tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Kesatuan Pagarbaya? A. Untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara. B. Untuk menyesuaikan dengan perubahan administrasi daerah. C. Untuk menyesuaikan dengan struktur militer pada waktu itu. D. Sebagai hasil pembentukan organisasi baru di bawah Departemen Dalam Negeri. E. Sebagai bagian dari reformasi keamanan nasional. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara. Pada tahun 1962, Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah namanya menjadi Kesatuan Pagarbaya berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962. Perubahan nama ini dilakukan untuk memberikan peran Kesatuan Pagarbaya dari Korps Kepolisian Negara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian. Kemudian kita lanjut ke soal yang keempat. Apa yang menjadi penyebab utama istilah Satpol PP mulai terkenal di Indonesia? A. Dikeluarkannya keputusan Menteri Dalam Negeri nomor UP 32/2/21
B. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961. C. Perubahan nama Kesatuan Pagar Praja pada tahun 1963. D. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. E. Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura tahun 1960. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah D. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pasal berapakah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat? A. Pasal 250. B. Pasal 255. C. Pasal 260. D. Pasal 265. E. Pasal 270. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pasal 255. Pasal 255 dalam bidang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengalami revisi yang menghasilkan undang-undang berikut ini. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Atau E. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengalami revisi dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian juga mengalami perubahan lebih lanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa dampak utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja? A. Satpol PP menjadi bagian dari Kepolisian Nasional. B. Satpol PP kehilangan sebagian besar kewenangannya. C. Satpol PP diberi peran lebih kuat sebagai pembantu kepala daerah. D. Satpol PP difokuskan hanya pada penyelenggara perlindungan masyarakat. E. Satpol PP dihapuskan sebagai perangkat daerah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Satpol PP diberi peran lebih kuat sebagai pembantu kepala daerah. Pembahasannya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peran Satpol PP semakin diperkuat sebagai pembantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan kuat bagi fungsi dan tugas Satpol PP. Kemudian soal berikutnya. Apa makna dari elemen perisai dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol perlindungan dan ketahanan. B. Simbol kekuatan militer. C. Simbol keadilan dan hukum. D. Simbol peraturan dan kesatuan. E. Simbol pengabdian dan pelayanan. Jawaban yang paling tepat adalah
A. Simbol perlindungan dan ketahanan. Dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja, perisai melambangkan perlindungan dan ketahanan. Ini mencerminkan tugas utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta melindungi warga dari berbagai gangguan keamanan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa arti dari simbol pedang yang terdapat dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol keamanan dan ketertiban. B. Simbol penegakan hukum dan ketegasan. C. Simbol kekuasaan dan pemerintahan. D. Simbol kerjasama dan sinergi. E. Simbol keadilan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B. Simbol penegakan hukum dan ketegasan. Pedang dalam lambang Satpol PP melambangkan penegakan hukum dan ketegasan. Ini menunjukkan bahwa Satpol PP berperan dalam menegakkan peraturan dan hukum dengan tegas untuk menjaga ketertiban umum. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa makna dari warna kuning emas dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol keberanian dan pengabdian. B. Simbol kemewahan dan kekuasaan. C. Simbol keamanan dan ketertiban. D. Simbol kesungguhan dan disiplin. E. Simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Simbol keberanian dan pengabdian. Warna kuning emas dalam lambang Satpol PP melambangkan keberanian dan pengabdian. Ini mencerminkan komitmen anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh keberanian dan dedikasi untuk masyarakat. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Apa arti dari simbol pita pada lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol penghargaan dan prestasi. B. Simbol integritas dan disiplin. C. Simbol kebanggaan dan kehormatan. D. Simbol persatuan dan kerjasama. E. Simbol keberanian dan tekad. Jawaban yang paling tepat adalah D. Simbol persatuan dan kerjasama. Pita dalam lambang Satpol PP melambangkan persatuan dan kerjasama. Ini menandakan pentingnya kerjasama antar anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kemudian soal berikutnya. Simbol mata rantai yang terdapat pada lambang Satuan Polisi Pamong Praja melambangkan A. Keterhubungan dan koordinasi. B. Kebijakan dan keputusan. C. Kepemimpinan dan pengawasan. D. Kemampuan dan keterampilan. E. Pendidikan dan pelatihan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Keterhubungan dan koordinasi. Simbol mata rantai menunjukkan bahwa Satpol PP harus dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa makna dari bentuk kemudi kapal pada lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol kepemimpinan dan arahan. B. Melambangkan perjalanan dan petualangan. C. Mencerminkan koordinasi dan kerjasama. D. Simbol keberanian dan pertahanan. E. Menunjukkan perjalanan menuju kesuksesan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Simbol kepemimpinan dan arahan. Bentuk kemudi kapal mengartikan bahwa Satpol PP berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada bangsa dan negara, seperti halnya kemudi yang mengarahkan kapal.
Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Apa makna dari bentuk padi dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol kekuatan dan ketahanan. B. Simbol pengayoman dan penegakan bangsa. C. Simbol kemakmuran dan kesejahteraan. D. Simbol kedamaian dan persatuan. E. Simbol keberanian dan disiplin. Jawaban yang paling tepat adalah B. Simbol pengayoman dan penegakan bangsa. Padi sebagai simbol pertumbuhan dan kesejahteraan menggarisbawahi peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Apa makna dari tinta merah pada pita bertuliskan Praja Wibawa dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Simbol kebanggaan dan kehormatan. B. Simbol keberanian dan semangat. C. Simbol kemewahan dan kekuasaan. D. Simbol pengabdian dan pelayanan. E. Simbol kedisiplinan dan ketegasan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Simbol keberanian dan semangat. Tinta merah pada pita bertuliskan Praja Wibawa melambangkan keberanian dan semangat. Ini mencerminkan tekad dan komitmen Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka dengan penuh keberanian dan dedikasi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa makna dari angka 1950 yang terdapat dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja? A. Menandakan tahun berdirinya Satpol PP. B. Menunjukkan tahun reformasi Satpol PP. C. Mencerminkan tahun perubahan nama Satpol PP. D. Simbol tahun penetapan peraturan baru. E. Menandakan tahun pengakuan internasional Satpol PP. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Menandakan tahun berdirinya Satpol PP. Angka 1950 dalam lambang Satpol PP menandakan tahun berdirinya Satpol PP. Ini merupakan tahun di mana Satuan Polisi Pamong Praja secara resmi dibentuk dan mulai beroperasi. Kemudian soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan Pancawira Satya Polisi Pamong Praja? A. Janji dan komitmen Satpol PP terhadap negara dan masyarakat. B. Panduan tugas dan tanggung jawab Satpol PP. C. Kode etik dan norma perilaku Satpol PP. D. Program kerja dan visi misi Satpol PP. E. Struktur organisasi dan wewenang Satpol PP. Jawaban yang paling tepat adalah A. Janji dan komitmen Satpol PP terhadap negara dan masyarakat. Pancawira Satya Polisi Pamong Praja adalah janji dan komitmen Satpol PP terhadap negara dan masyarakat. Ini mencakup kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah yang sah, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi kejujuran dan nilai-nilai budaya. Kemudian soal berikutnya. Apa tugas pokok utama Satuan Polisi Pamong Praja? A. Mengelola administrasi perkantoran pemerintahan daerah. B. Menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. C. Melakukan audit internal terhadap kebijakan daerah. D. Menyusun rencana anggaran dan pengawasan keuangan daerah. E. Menyediakan bantuan hukum dan dukungan kepada badan hukum. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menegakkan perda dan perkada serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat? A. Penyusunan program penegakan perda dan perkada.
B. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada. C. Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perkada. D. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas dari kepala daerah. E. Penegakan ketentraman masyarakat melalui operasi rutin. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penyusunan program penegakan perda dan perkada. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk penyusunan program penegakan perda dan perkada. Ini meliputi pembuatan kebijakan dan rencana untuk menjaga ketertiban dan perlindungan di masyarakat. Kemudian kita akan lanjut ke soal berikutnya. Apa wewenang yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani pelanggaran perda? A. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap pelanggaran perda dan perkada. B. Menyusun draft peraturan daerah yang baru. C. Mengeluarkan keputusan hukum dan kasus pelanggaran. D. Mengadakan sidang untuk membentuk sanksi pelanggaran. E. Melakukan investigasi mendalam dan memberikan sanksi pidana. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap pelanggaran perda dan perkada. Wewenang utama Satpol PP termasuk melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap pelanggaran perda dan perkada. Ini berarti mereka dapat mengambil tindakan langsung untuk menegakkan hukum tanpa melalui proses pengadilan. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa fungsi dari pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja? A. Mengarahkan dan menyelaraskan penegakan hukum di seluruh wilayah. B. Melakukan verifikasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. C. Menyusun laporan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan perda. D. Menetapkan anggaran untuk penegakan hukum. E. Mewakili pemerintah daerah dalam forum-forum nasional. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mengarahkan dan menyelaraskan penegakan hukum di seluruh wilayah. Fungsi pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada melibatkan pengarahan dan penyelarasan penegakan hukum di seluruh wilayah. Ini memastikan bahwa semua kegiatan penegakan hukum konsisten dan efektif di berbagai area. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan tindakan administratif terhadap pelanggaran perda dan perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja? A. Penerapan sanksi administratif seperti denda dan peringatan. B. Pengambilan keputusan hukum melalui pengadilan. C. Pemberian konsultasi hukum kepada pelanggar. D. Penyusunan undang-undang baru sebagai respon terhadap pelanggaran. E. Penahanan sementara pelanggar hingga proses hukum selesai. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penerapan sanksi administratif seperti denda dan peringatan. Denda dan peringatan adalah langkah-langkah yang diambil tanpa melalui proses pengadilan formal, tetapi masih memiliki efek hukum.